Perkenalkan, nama saya Pipin Lestari, Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2020 dengan NIM H04203113 akan membawakan materi implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Pengertian implementasi. Secara sederhana, implementasi bisa diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi juga bisa diartikan sebagai tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya dapat diartikan sebagai aktivitas ataupun tindakan dalam mengembangkan kebudayaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Seluruh aktivitas pengembangan sosial budaya berlandaskan norma-norma luhur yang ada pada Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sendiri yang berasal dari adat istiadat, kebudayaan, dan nilai luhur bangsa Indonesia. Implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Pada zaman reformasi saat ini, pengimplementasian Pancasila sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Selain itu, kini zaman globalisasi begitu cepat menjangkiti negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dan globalisme bahkan telah merasuki cara pandang dan cara berpikir masyarakat. Hal demikian bisa meminggirkan Pancasila dan dapat menghadirkan sistem nilai dan idealisme baru yang bertentangan dengan kepribadian bangsa. Implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa pada hakikatnya merupakan suatu realisasi praktis untuk mencapai tujuan bangsa. Prinsip-prinsip implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya. Dalam kehidupan bersama Pancasila dapat dilaksanakan oleh bangsa Indonesia dalam menyusun lembaga-lembaga kemasyarakatan, kenegaraan maupun pemerintahan, dalam membuat kaidah-kaidah atau norma-norma bagi kehidupan bersama, serta dalam menentukan arah tujuan bagi kehidupan bersama, dan pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan bersama disebut subjektivitas objektif. Implementasi Pancasila di setiap bidang sosial budaya. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa bukanlah dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui penalaran, melainkan suatu penalaran yang berpangkal dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan. Di negara kita Indonesia diberikan kebebasan untuk memeluk agama dengan keyakinannya dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini, kemanusiaan merupakan norma untuk menilai apapun yang menyangkut kepentingan manusia sebagai makhluk Tuhan yang mulia dengan kesadaran martabat derajatnya yang meyakini adanya prinsip persamaan harkat dan martabatnya sebagai hamba Tuhan. Nilai persatuan Indonesia. Sila ini mengandung nilai-nilai keharmonian dan nilai etis yang mencakup nilai kedudukan dan martabat masyarakat Indonesia untuk menghargai keseimbangan antar kepentingan pribadi dan masyarakat. Nilai yang menjunjung tinggi tradisi kejuangan dan kerelaan untuk berkorban dan membela kehormatan bangsa dan negara. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menghargai sikap etis berupa tanggung jawab yang harus ditunaikan sebagai amanat seluruh rakyat. Tanggung jawab itu bukan hanya ditujukan kepada manusia, tetapi tanggung jawab moral kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila ini pun mengandung pengakuan atas nilai kebenaran dan keadilan dalam menegakkan kehidupan yang bebas dan sejahtera. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nilai sila kelima ini mengandung keselarasan, keharmonian, dan keserasian yang menyangkut hak dan kewajiban yang dimiliki oleh rakyat Indonesia tanpa membedakan asal suku, agama, keyakinan politik, serta tingkat ekonominya. Nilai yang menghargai karya dan norma yang menolak adanya kesewenang-wenangan serta pemerasan kepada sesama. Kendala implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya. Pengaruh budaya luar terhadap kebudayaan Indonesia. Dari waktu ke waktu, budaya barat semakin marak dan diserap dengan mudah oleh masyarakat kita, tidak peduli budaya itu merusak atau tidak. Yang kedua, keberagaman budaya di Indonesia. Keberagaman budaya di Indonesia terdiri dari berbagai macam budaya, ras, suku, dan ciri khas daerah masing-masing, sehingga sering terjadi konflik di mana terjadi kesalahpahaman. Cara mengatasi kendala yang dihadapi dalam implementasi Pancasila di bidang sosial budaya. Bagaimana kita dapat menyaring dan menyeleksi budaya-budaya luar itu agar tidak merusak bangsa kita? Budaya luar yang sesuai kepribadian bangsa kita dapat diterapkan guna memperkaya budaya kita, sedangkan budaya luar yang tidak sesuai hendaknya kita buang jauh-jauh agar tidak menjadi kebiasaan yang buruk. Penyelesaian konflik perlu cara yang spesifik, bukan dengan cara kekerasan. Pendekatan yang mungkin dilakukan adalah pendekatan budaya politik. Pendekatan budaya dapat dilakukan dengan menyerap dan memahami sari-sari budaya kelompok masyarakat yang berupa nilai-nilai yang mereka yakini, pelihara, dan pertahankan. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi adalah: pertama, bangsa Indonesia tak lepas dari berbagai aspek sosial dan budaya, karena itu adalah suatu bagian dari hidup bermasyarakat. Yang kedua, bangsa Indonesia mempunyai banyak perbedaan antara lain kultur, agama, adat istiadat, ras, etnis, dan bahasa. Keanekaragaman tersebut dapat menjadi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, banyak norma-norma dalam hidup bermasyarakat yang harus ditaati sebagaimana yang tercantum dalam sila-sila Pancasila. Yang keempat, bangsa Indonesia yang berbudaya Pancasila menciptakan suatu masyarakat yang demokratis yang dapat menghargai segala perbedaan yang dialami oleh setiap masyarakat.